Oke, selamat malam ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas soal printer HP ya. Teman-teman yang pakai printer HP inkjet atau deskjet, ada yang tanya, boleh nggak sih diganti isinya itu atau tintanya dengan tinta art paper? Ya, kalau teman-teman perhatian di sebelah kiri ini adalah contoh tinta art paper. Kalau kita lihat tintanya ini, dia kelihatan lebih kental, ya, kelihatan nih lebih kental, dan juga dia ada campuran minyaknya. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ya nanti bisa lihat dari kemasan tinta art paper yang asli, atau mungkin bisa cek di Google, di Zoom aja. Ini ada kayak minyaknya, ya, dan juga airnya. Jadi kelihatan nih kayak ada minyak dan air yang terpisah. Nah, kenapa si printer HP ini boleh nggak sih kalau misalnya kita mau pakai tinta art paper ini, kita isi ke dalam tangki printer atau kita suntik ke dalam cartridge tintanya? Karena teman-teman pasti tahu atau ada yang banyak orang bilang kalau mau cetak PVC ID card, ya mungkin mau cetak stiker vinil, itu kita perlu menggunakan tinta art paper. Nah, jadi sekarang kita akan belajar kira-kira printer HP itu boleh nggak sih kalau diganti isinya pakai tinta art paper seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya. Saya akan kasih lihat dulu teman-teman kalau tahu print head atau cartridge dari si printer HP itu kayak apa. Ini kayak gini bentuknya ya. Ini namanya cartridge tinta ya seperti ini. Kalau kita buka itu dalamnya tuh busa. Ya, ini ada busanya seperti ini. Ini ada busanya yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tapi di dalam satu cartridge hitam ini itu dia ada busanya. Nah, kalau yang color, cartridge color itu sama ya, busanya ada tiga karena warnanya ada tiga, cyan, magenta atau yellow atau sebaliknya, tapi di dalamnya ini ada tiga bagian yang terpisah, itu masing-masing warna mengisi di dalam cartridge di dalam sponsnya ini ya. Jadi di dalam cartridge ini ada spons. Ini aslinya itu ada isinya tinta. Ya, ada tintanya. Ini juga sama sesuai warna ada tintanya. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat di sini ya, ini cartridge tinta yang HP dan Canon kurang lebih modelnya sama seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang namanya print head, ya, tempat untuk si tinta keluar dari sini. Ya, ini print headnya kecil dan dia bentuknya rapat sekali. Ini ada titik-titik-titik lubang untuk keluar tinta dan ini bentuknya rapat sekali. Nah, kalau kita lihat si Canon, ini juga sama, ini cartridge Canon. Ya, jadi HP dan Canon itu print headnya menggunakan sistem cartridge dan kurang lebih sistemnya tuh sama. Jadi kalau kita lihat ini cartridge dari si Canon, kita buka, itu dalamnya dia busa juga sama, jadi ada sponsnya. Nah, sponsnya ini ada tintanya, ya. Jadi nanti si spons ini, tintanya ini keluar lewat nozzle yang ada di sini, lewat printhead yang di sini, ya. Dia pakai tekanan atau thermal, jadi sifatnya itu lewat pemanasan sehingga terjadi tekanan dari dalam cartridge. Cartridge ini kan vakum nih, ada tekanan uap ya karena ada pemanasan elektrik sehingga nanti tintanya itu dari sponsnya itu dia akan keluar disemprotkan lewat lubang kecil atau printhead nozzle ini ya. Itu cara kerjanya untuk si printer HP dan printer Canon yang menggunakan printhead jenis cartridge ya, printhead jenis cartridge seperti ini. Nah, kalau si Epson itu seperti apa? Nah, ini dia. Epson itu dia menggunakan cartridge juga, bentuknya sama kayak gini, ya. Tapi di sini ini cuma bahannya plastik, tidak ada spons, ya. Jadi tinta mengalir di sini itu tidak ada spons. Jadi tintanya itu tidak menyerap di dalam spons. Dia langsung di sini tintanya ditampung di cartridge-nya di sini dan kemudian ini print head-nya Epson. Ya, teman-teman bisa lihat ini jenis print head-nya tipenya piezo. Jadi dia ukurannya lebar.
Ya, ini lebar nih, mata headnya lebih lebar, lebih besar, dan lebih panjang. Nah, jadi sistemnya si Epson ini mekanik, ya. Jadi tadi tinta akan ditampung di cartridge di sini, masuk ke sini, nanti ada selang, dan keluarnya lewat printhead ini. Ya, printheadnya ini lebih besar. Nah, sekarang kita balik lagi nih, kita ngelihat yang tadi namanya tinta apa namanya pigment, sorry bukan pigment, tinta art paper, ini kan kental, dia kental dan juga dia ada campuran minyak, ya, ada campuran minyak. Karena tinta art paper itu ada bahan campurannya minyak dan dia kental, ya. Tinta art paper seperti ini bahannya. Dan biasanya itu tinta art paper ini dipakai pada mesin offset atau mesin toko yang pada umumnya itu buat percetakan yang ukuran skala besar atau industri. Ya, jadi bukan buat printer-printer rumahan atau office seperti ini. Nah, sedangkan printer HP, Canon, Epson, Brother, ini semua tinta original atau bawaan dari mesinnya itu semuanya tipenya dye atau pigment tintanya, yaitu tinta yang menggunakan bahan dasar water base atau air, ya air. Makanya kenapa kalau misalnya kita buka ini cartridge tinta, dia sponsnya ini isinya tinta yang bahan dasarnya air. Jadi dia bisa menyerap dengan sempurna. Jadi kalau ada tekanan, ada bubble, dia bisa mengeluarkan tekanan untuk menyemprotkan tinta keluar dari lubang yang kecil ini. Ya, itu cara kerjanya. Nah, terus untuk si Epson, karena dia memang printheadnya ini lebih besar, jadi tinta art paper yang diisi ke dalam printheadnya si HP ini, ya, karena tadi teman-teman udah lihat ya, ini kental dan ada minyaknya. Kebayang nggak sih kalau ini spons, dalamnya tuh dialirin sama tinta yang ada minyaknya? Kira-kira mampet nggak nih sponsnya? Ya, nggak bakalan nih spons bisa menyerap namanya minyak. Otomatis dia akan lengket di sini dan pada saat nanti kita mau cetak, dia nggak akan bisa keluar dari sini. Pada awalnya mungkin dia bisa keluar karena ada tekanan, tapi lama-lama masih ada sisa tinta yang tidak terserap di sini karena tintanya itu bukan air tapi tinta campuran minyak. Otomatis di sini akan lengket dan mengeras. Ya, sponsnya ini akan jenuh, nggak bisa nyerap itu tinta art paper dan juga nggak bisa lewat tekanannya di sini. Lubangnya terlalu kecil. Akibatnya apa? Di sininya jenuh sponsnya, di sininya di nozzle headnya ini mampet. Ini pasti mampet alias clogging. Ya, clogging alias mampet, tidak bisa tintanya keluar di sini. Akhirnya apa? Cartridge-nya rusak. Karena apa? Ya ini udah nggak bisa dipakai. Sponsnya ini sudah tidak bisa menyerap yang namanya bukan air karena ada campuran minyak di dalamnya. Ya. Nah, begitu juga dengan si Canon. Ini juga ada sponsnya. Jadi kalau printer Canon kita isi cartridge tintanya dengan tinta art paper, ya, ini otomatis juga sama. Dia tidak akan bisa menyerap busanya, tintanya akan mengeras, mengental di sini, dan di lubang nozzle headnya ini tidak akan bisa keluar dengan bagus. Akhirnya nozzle headnya akan macet dan cartridge-nya error rusak. Ya, itu alasannya kenapa si HP atau Canon itu untuk printer inkjetnya tidak bisa menggunakan tinta art paper, ya itu alasannya. Nah, tapi kalau kita lihat si Epson, Epson ini karena dia tidak ada yang namanya busa atau spons di sini, jadi tintanya ditampung di sini, ini cartridge-nya dari si Epson, dan dialirin selang, masuk ke printhead-nya ke sini. Dan karena ini printhead-nya ini matanya lebar, mata printhead-nya lebih lebar dan besar, jadi tinta yang ada campuran minyaknya masih bisa lewat, jadi bisa keluar di sini. Ya, karena lubang-lubangnya atau nozzle-nya ini printhead-nya si Epson ini matanya lebih besar. Beda sama si Canon yang atau HP yang matanya ini sangat rapat. Makanya kenapa di sini saya kasih keterangan HP atau Canon itu printhead-nya printhead thermal ya, menggunakan pemanas tekanan dan sistemnya yang cartridge seperti ini ya, cartridge seperti ini itu dot pixel, pixelnya itu atau titik-titik mata headnya itu sangat rapat. Dia sekitar 1,3 picoliter
ya kecil banget di sini. Tapi kalau si brother atau absent itu menggunakan printhead jenis piezo, ya piezo yang seperti ini namanya piezo menggunakan mekanik, dan dia dot pixelnya atau mata headnya ini karena lebar itu dia ukurannya 3.0 ya 3.0, dan ini si HP atau Canon ini 1,3. Jadi kelihatan kan ini hampir 2 kali lipat lubangnya lebih besar di si Epson. Nah, oleh karena itu si Epson ini masih bisa terima yang namanya tinta art paper. Jadi meskipun ada bahan campuran minyak dan kental, karena dia sistemnya tidak pakai spons, ya, yang tadi saya sebutin di sini, tidak menggunakan apa namanya spons, ini dia punya cartridge-nya, sehingga printer Epson itu masih bisa menggunakan yang namanya tinta art paper. Ya, itu alasannya supaya teman-teman ngerti kenapa si HP Canon nggak bisa, tapi si Epson itu bisa. Ya, karena sistem printhead-nya itu berbeda. Ya, nah, tapi masing-masing punya keunggulan, masing-masing juga ada plus minusnya. Kalau si HP ini karena memang mata head-nya dia lebih kecil pixelnya sama si Canon, dot pixelnya, otomatis hasil cetakannya jika kita menggunakan tinta yang original, ya, dye atau pigment yang berbahan dasar air yang original pabrikan, itu kalau menurut saya sih kualitas cetak untuk HP dan Canon itu lebih detail, lebih tajam, dan lebih fokus karena dia lebih rapat. Di sini mata headnya lebih kecil, jadi halus sekali. Tapi kalau si Epson dia lebih besar, jadi kerapatan pixelnya nggak setajam untuk nggak setajam seperti pada printer HP dan Canon. Itu menurut saya, ya. Dan juga untuk printhead yang menggunakan sistem piezo ini, kelemahannya adalah dia harganya sangat mahal, ya. Kalau rusak ini harganya sekitar 1,3 sampai 1,6 juta. Ini memang lebih mahal, tapi kalau yang model printhead cartridge seperti ini harganya jauh lebih murah. Dan praktis karena apa? Bisa kita lepas pasang sendiri. Berbeda dengan printhead model ini. Karena printhead model ini nggak bisa kita lepas pasang sendiri, ini harus dibawa ke service center. Dan satu lagi, harganya jauh lebih mahal. Oke, itu aja yang saya bisa sharing supaya teman-teman tahu kenapa alasannya printer HP itu boleh nggak sih diisi tinta art paper, ya. Jadi sekarang udah jelas, udah tahu tipenya, udah tahu alasannya juga. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau di-sharing, silakan supaya kita juga sama-sama belajar. Dan nggak lupa, saya selalu reminder lagi supaya channel ini tetap bisa berjalan. Kalau ada iklan berjalan di depan, tengah, atau di belakang, jangan di-skip. Ya, oke. Sekian informasinya, saya ucapkan terima kasih.